Tapi waktu itu saya mantapkan bahwa semua orang nantinya akan bisa membuat biosaka. Alhamdulillah hari ini terbukti biosaka sudah dibuat oleh ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, termasuk beberapa provinsi. Alhamdulillah, bukan hanya membuat, biosaka sudah sampai dipraktekkan ke panen ke berbagai macam jenis tanaman budidaya, mulai dari tanaman pangan sampai hortikultura sampai perkebunan di kopi. Jadi mereka yang mencoba-coba sendiri untuk ke kopi, untuk ke horti, dan dampaknya itu sangat baik. Terus kita hari ini kan dihadapkan dengan masalah pupuk langka, Bapak ya. Pupuk langka, kalau dulu kita ngomong pupuk kan, kalau petani semakin banyak semakin bagus ya toh. Kalau sekarang punya banyak duit seberapapun kan nggak ada pupuknya yang mau dibeli. Nah, dan ini kan memang terjadi di seluruh wilayah. Terus karena sebenarnya dampak dari perang Rusia Ukraina, sehingga sampai Presiden pun mengatakan, Pak Menteri pun mengatakan, jangan berharap terlalu banyak, 2-3 tahun ke depan itu harga pupuk akan turun. Atau bahkan ya wis tidak paham lah analisisnya bagaimana, apa yang terjadi menurut para ahli. Tapi semoga saja dengan biosaka memanfaatkan semua ragam hayati, jadi solusi itu, permasalahan itu bisa tertangani dengan baik nantinya. Nah, hari ini biosaka sudah menyebar ke semua provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah, di beberapa provinsi itu sudah jadi seperti program. Kalau di Jawa Tengah, di Gerobokan hari ini sudah 50 hektar per desa untuk demnya. Karena dulu itu yang pertama Pak Dirjen, dem pertama yang terluas itu di Gerobokan, dan panennya itu hasilnya sangat baik. Terus yang di luasan petani juga belum panen saja sudah menyebar, skalanya yang cukup luas. Waktu itu lebih kurang Gerobokan di tahap awal itu 100 hektar dan berhasil. Nah, ini sudah panen yang kedua. Nah, ini untuk musim selanjutnya sudah 50 hektar per desa. Jadi ini perkembangannya juga di luar dugaan, karena memang semua petani bisa membuat, hanya belajar dari YouTube sebenarnya. Saya sudah ngomong ke Pak Rahmat ini, sebenarnya nggak perlu ketemu saya Pak, tapi bahasanya kurang marem Pak ya. Nggak mantep. Kurang mantep. Jadi tentang biosaka ini berbeda tentunya, karena biosaka bukan pupuk, biosaka juga bukan POC, terus biosaka juga bukan pestisida. Biosaka itu elisitor, tapi biosaka mampu mengurangi penggunaan pupuk, bahkan mengurangi serangan hama. Kalau di Blitar penggunaan pupuk untuk binaan biosaka hari ini hanya sekitar 30%. Binaan yang sudah 1 tahun itu maksimal penggunaan pupuk hanya 30%. Hasilnya sangat baik. Terus untuk hama sendiri, penggunaan pestisida itu bisa turun lebih dari, pokoknya penggunaan itu ketika ada serangan dicampur dengan biosaka, penyemprotan bersamaan, itu dosisnya bisa ngurangi 50%, intervalnya bisa lebih panjang. Jadi biosaka sebenarnya sudah saya umumkan di tanggal 18 Agustus waktu di Balai Besar Jatisari, bahwa biosaka ini sudah sebenarnya milik semua petani, semua orang yang terlibat di dunia pertanian,
sudah bukan milik saya, terus saya sudah menyampaikan seharusnya penyebarannya tidak bergantung kepada saya, kan begitu. Tapi banyak tempat juga yang bahasanya kurang puas kalau hanya belajar dari YouTube, sehingga membuat keluarga di rumah ya tak tinggal terus. Tak tinggal terus, resikonya seperti itu. Alhamdulillah ini sudah sekitar 5 bulan Pak nggak istirahat, sampai waduh nanti dulu Pak Dirjen, saya pikir di Kementan hari ini sudah banyak sekali, sudah ada puluhan orang yang mampu membuat biosaka dengan baik. Dan hari ini tim dari Dirjen Tanaman Pangan itu sudah setiap hari melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan biosaka. Setiap hari ada, dimanapun mereka menyebar. Alhamdulillah, semoga nantinya ini karena dihadiri oleh seluruh PPL Bapak ya, seluruh PPL, mudah-mudahan Lumajang nanti bisa ngejar Blitar ya. Amin. Bisa mengejar Blitar, jadi motornya Jawa Timur juga. Paling tidak keluh kesahnya petani itu ada solusinya. Nah itu harapan saya di biosaka ini. Sebenarnya tidak memanfaatkan masalah bahwa biosaka ini ada kaitannya dengan epigenetik, ekspresi gen yang dipengaruhi oleh potensi sel. Jadi bagian paling cerdas pada tubuh kita itu adalah sel. Kalau selama ini kita mikirnya otak, ya ternyata setelah diteliti bagian yang paling cerdas di tubuh kita bekerja tanpa perintah otak, tanpa perintah apapun, itu adalah sel. Dan kecerdasan sel itu mampu berubah dalam hitungan detik. Jadi kenapa bisa berubah dalam hitungan detik? Itulah kekuatan sel, sesuai dengan dua hal, sikap hati dan pikiran. Jadi biosaka terkait dengan ini, ketika karena kita sudah mencari rumput yang terbaik, rumput di biosaka itu adalah rumput yang paling paripurna, yang tidak dimakan hama, pertama. Yang kedua, tidak ada bercak pada daun, tidak ada indikasi daun tersebut kekurangan unsur hara. Jadi kalau di bagian warna daun ini saya pura-pura ngajari Bapak Ibu nggih. Kalau di bagian warna daun itu kan ada bercak sedikit daun, itu kan mengindikasi bahwa tanaman tersebut kekurangan unsur hara tertentu, begitu nggih? Nah, kalau yang dipakai biosaka tidak menunjukkan indikasi satupun. Jadi daunnya itu semua simetris warna daunnya, terus dari sisi kanan dan kirinya itu harus sangat baik. Memang terkesan sulit, tapi hanya butuh satu genggam 5 jenis bahan, jumlahnya tidak diukur, pokoknya satu genggam dari 5 jenis. Ada yang banyak, ada yang 1-2 jenis, 1-2 batang saja itu sudah cukup. Jumlahnya tidak harus sama. Itu sudah bisa dipakai untuk membuat elisitor biosaka. Jadi biosaka itu pembuatannya ketika kita yakin, ketika sikap hati dan pikiran kita bagus, semakin kita mantap, semakin cepat membuatnya biosaka. Kemarin yang tercepat itu ada Kepala BPTPH Provinsi Sulawesi Barat. Saya itu paling cepat 15 menit, paling cepat pernah 12 menit. Beliau membuat biosaka hanya 9 menit jadi, dan itu bagus. 9 menit. Nah, enggak paham, karena mungkin mantap ya, karena beliau sudah mendengar banyak sekali keluh kesahnya petani. Terus dia niatkan wis pokoknya belajar biosaka, dan 9 menit jadi biosaka. Tapi ada juga yang sampai 1 jam nggak jadi apa-apa. Kita pernah membuat di Pati itu 20 orang membuat.
lamanya semua sama 1 jam, tapi ada satu orang airnya berubah warna pun tidak. 1 jam airnya itu nggak berubah warna sama sekali, masih utuh seperti dalam keadaan awal. Nggak paham, karena memang mungkin tidak percaya dari awal, nggak mantep. Tapi memang seperti itu keadaannya. Biosaka ini ketika kita baik, sebenarnya tubuh kita mengekspresikan bahan kimia yang baik, ya toh. Sama sekarang kan ekspresi muka bisa dideteksi pakai lie detektor. Itu kan sebenarnya yang dibaca itu kan gerak sel ya. Nah, sel itu mengekspresikan sebuah gelombang yang akhirnya dideteksi oleh alat. Itu bisa dideteksi. Nah, biosaka sebenarnya kalau menurut keilmuan kinesiologi atau ekspresi genetik, keterkaitannya dengan itu. Makanya ketika kita tidak seirama dengan rumputnya, kita tidak menyatu pada prosesnya, biosaka mbok sampai 2 jam nggak jadi. Nah, saya ketika kalut ya, saya ketika kondisinya tidak mantap, itu pernah hampir 2 jam itu nggak jadi apa-apa. Jadi jangan dikira saya ketika membuat biosaka itu selalu berhasil. Saya pernah di Klaten sekitar 15 orang ya, termasuk saya nggak jadi. Jadi 15 orang tidak ada satupun yang tadi, satupun nggak ada yang jadi. Itu pertama pelatihan di Klaten ya. Jadi seperti itu keunikannya biosaka. Diterima atau tidak ya, itu pengalaman kita. Tapi yang jelas hanya dengan segenggam rumput kita sudah buktikan selama, berarti kemarin dikenal Pak Dirjen, berarti hari ini sudah hampir 4 tahun di Blitar. Bahkan kalau untuk tanaman melon bisa dibayangkan per 15 liter hanya butuh 5 mili Pak. Ketika nyemprotnya basah itu daunnya bisa pengerut. 5 mili 15 liter, nyemprotnya tidak SOP itu mengkerut daunnya. Jadi sebelum kita lanjut nanti ke teknis pencarian bahan, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, timbang ganjel. Kita nyemprotnya langsung ke lokasi itu, otomatis kan bisa langsung mati ya. Masuk. Tidak tunggu wes. Saya mau tanyakan gini Pak, kan tadi kan berdasarkan pikiran dan fisik kita untuk meremas, apakah golongan darah itu mempengaruhi hasilnya Pak? Misalkan golongan darah O, A atau lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling hebat survive-nya terhadap semua lingkungan, mereka paling survive gitu. Nah, biosaka ini dibuat dari rumput. Ketika disemprotkan ke tanaman basah itu tidak ada efeknya sama sekali. Ketika disemprotkan kabut berulang itu dampaknya fatal. Jadi ngabut sekali jalan itu nyemprotnya biosaka yang benar, nggak boleh berulang-ulang. Sudahlah kabut tipis nggak boleh diulangi. Kalau diulangi saja besok nguning. Tapi uniknya dosis berapapun, seperti apapun caranya nyemprot, kalau ke rumput tidak berdampak sama sekali. Nah, tapi boleh ya, ketika herbisida dicampur sedikit biosaka, dosis herbisidanya bisa berkurang sampai 50% dan daya bunuhnya jauh lebih baik. Misal yang sering kita makainya itu 100 mili ya, kita berani ngurangi sampai ke 50 mili tapi dicampur biosaka, itu daya bunuhnya ke rumput jauh lebih bagus. Dengan dosis biosakanya ya pokoknya kecampur, boleh 20 mili, boleh 30 mili. Nah, ngirit ya, minimal ngirit ya, tapi kalau untuk herbisida nggak bisa. Terus pertanyaan yang kedua, biosaka itu apa terpengaruh dari golongan darah? Enggak, sebenarnya enggak. Biosaka kalau
Kalau kita ngomong ilmu potensi sel, ekspresi genetik, semua manusia itu dibekali semuanya sama. Semuanya sama, perbedaan golongan darah itu tidak mempengaruhi sikap hati dan pikiran. Jadi biosaka sebenarnya hanya butuh kemantapan, tapi sebenarnya sampai kapan? Sampai ini bisa diterjemahkan nantinya lewat dunia penelitian, bisa diterjemahkan oleh para akademisi, sampai sebenarnya biosaka ini apa? Karena dibuat pakai alat nggak jadi. Terus kemarin kita sempat ada pakai TDS. Anggapan pertama membuat biosaka TDS-nya harus di atas 500. Ternyata ketika kita membuat lagi TDS-nya hanya sekitar 200, ya, kenaikannya nggak nyampe 200, itu sudah homogen. Dan ketika disemprotkan pun itu bagus. Jadi kalau biosaka itu ngomong ppm-nya, ngomong pakai alat ukur TDS, itu tidak seperti pupuk organik cair. POC itu kan biasanya bisa di atas 4000. Kalau biosaka itu di bawah 1000, bahkan di bawah 500. Tapi dampaknya bisa seperti itu, asalkan homogen. Homogen itu bagaimana? Homogen itu dia seolah-olah kental, seperti berminyak. Air dengan larutan rumput itu jadi satu, tidak mengendap. Maksudnya tidak terjadi pemisahan antara larutan dan air. Warna larutan itu dari atas sampai ke dasar itu sama persis. Jadi kita membuat biosaka sampai pada level itu, seluruh sifatnya dari air berubah menjadi seperti berminyak. Barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Standar biosakanya itu semua yang saya pilih itu bintang 5, sehingga biosaka yang saya buat itu bisa disimpan lebih dari 5 tahun. Buat hari ini langsung bisa dipakai, bisa disimpan sampai lebih dari 5 tahun. Tapi untuk membuat biosaka yang kelasnya bintang 5 ini nggak gampang. Saya sendiri 10 tahun pengalaman membuat biosaka. Kalau mencari kualitas bintang 5 itu bisa sampai beberapa desa kelilingnya. Naik sepeda motor keliling nggak cukup di sawah. Nah, itu yang membuat kenapa di YouTube itu saya sampaikan, membuat biosaka tidak harus dalam hitungan metik langsung dibuat. Bisa sampai 3 hari, bisa sampai 5 hari baru dibuat biosaka. Catatannya hanya satu, jangan busuk, jangan kering. Kalau hanya layu tidak masalah. Yang penting ketika kita mengambil rumputnya itu dalam posisi yang sangat baik. Terus apakah boleh pepohonan? Boleh. Sebenarnya yang dibuat biosaka itu semua ragam hayati, tapi saya lebih merekomendasi itu rumput liar. Kenapa rumput? Mereka itu yang paling survive untuk menghadapi segala macam cuaca. Kapanpun, dimanapun tumbuh. Bahkan cuaca yang tidak dimungkinkan, tempat yang tidak dimungkinkan tanaman tumbuh, itu dia bisa tumbuh. Kayak kadang tumbuh di tembok, kayak kadang tumbuh di pinggir aspal, ya kan, panas, dia nggak layu itu. Nah, itu yang saya maksud dengan bintang 5. Di cuaca yang ekstrim dia mampu tumbuh dengan baik. Padahal kalau kita menghitung teori, itu seharusnya tidak tumbuh. Nah, biosaka itu semakin ekstrim tempat bahan kita ambil, semakin bagus kualitas biosakanya. Kita sudah uji coba ke Holti, tanaman melon yang biasa kena suhu di atas 30 layu. Ketika kita ambil biosaka dari bahan-bahan yang lingkungan ekstrim ini, mau suhu 35 tidak menunjukkan layu. Terus saya mengamati untuk tanaman pesnap, sampai saya menyimpulkan semua tanaman itu bisa menjadi pesnap. Jadi kalau tanaman pesnap ada mimba, ada mindi, ada sirsat, ada serai, itu juga ada waktu-waktunya mereka diserang hama.
Saya benar-benar menanam semuanya itu, saya amati dalam siklus waktu 1 tahun itu ada waktu yang mereka diserang hama, baik itu sirsat, baik itu mindi ya, kadang habis dimakan ulat daunnya. Serai itu kadang diserang hama cabuk. Jadi semua tanaman pesnap pun punya masa-masa mereka di mana diserang hama. Dan ada tanaman apapun termasuk rumput itu ada waktu-waktunya tidak diserang hama. Hanya saja saya amati kalau kalau tanaman pesnap itu bertahan sampai 10 antara 10 sampai 25 hari itu tanpa ada gangguan. Untuk tanaman pesnap dia bertahan lebih panjang masa dia tidak diserang hama. Tapi kalau tanaman liar seperti rumput itu hanya bertahan 3 sampai 5 hari saja. Jadi biosaka itu bukan hanya memperhatikan serangan hama, tapi sampai kondisi pupus. Ketika pupus kaku misalnya, itu asumsinya tidak bertahan terhadap cuaca. Itu sudah nggak kita ambil. Ya, ada pupus itu ketika kita pegang itu keras. Itu bukan nominasi bahan biosaka, meskipun dia tidak diserang hama, meskipun tidak ada bercak, tapi pupusnya bermasalah, itu nggak kita pakai. Jadi benar-benar mengamati bahan-bahan ini, mulai dari pucuknya, bercak daunnya, serangan hama semuanya. Jadi tanaman pesnap pun ketika terganggu masa pertumbuhannya, kayak pupusnya itu kaku, itu sudah nggak kepake. Nah, pengalaman kita kalau kita bisa mencari bahan yang sempurna semua, yang tidak ada serangan hama sama sekali, kita bisa bertanam tanpa menggunakan pestisida. Biosaka sudah mampu lepas dari pestisida, itu yang kita lakukan. Tapi untuk memilih bahan ini tidak mudah. Itu terutama untuk petani atau pemula biosaka, itu pasti terkadang ada campuran bahan sehingga masih menggunakan pestisida. Mungkin itu cukup. Bagaimana Bu? Kita rumput dia yang paling tumbuh di mana saja. Kalau tanaman pohon itu kan kita tanam, artinya tidak tumbuh dari situ. Makanya jauh lebih bagus ketika kita menggunakan tanaman yang tumbuh dari situ, yang memang benar-benar, apalagi kanan kirinya diserang hama, ada satu tanaman tidak diserang hama, itu jauh lebih bagus. Mungkin lebih kurangnya sementara cukup untuk diskusinya. Nanti kita lanjut pembuatan sekaligus lanjut diskusi. Intinya nyari bahan. Sebaiknya mencari bahan di biosaka itu pada saat terik matahari. Wah, mantap. Betul. Saya tadi pagi. Terus tidak boleh mencari bahan membuat biosaka itu pada saat hujan atau habis hujan. Karena ketika hujan semua tanaman terlihat bagus. Terus pagi hari itu juga sama, semua tanaman kelihatan bagus. Nah, kalau siang hari ini terlihat mana tanaman yang benar-benar bisa dibuat biosaka. Mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih, sangat menarik sekali. Tepuk tangan buat Pak Ansar. Mungkin pH atau lingkungan ekstrim. Jadi limanya itu perkara itu. Enggak ini kan kayaknya habis ya. Kemudian di antara itu ada yang tumbuh lagi, ada yang nggak mati, tumbuh bagus itu surprise, boleh diambil. Yang bagusnya itu boleh diambil. Nah, ini kan aman ya, karena daun semua sama. Ya, yang kayak gini yang diambil. Ini lemas, semua lemas. Jadi kalau ini kaku biasanya nguning budutnya. Enggak masing-masing. Semua dari 5 jenis itu jumlahnya 1 genggam. Satu genggamnya ya lebih kurang ya agak sedang lah, agak besar lah gitu ya. Gini ya, ini ditekan. Jadi lebih kurang tekanan segini lah ya. Ditekan, iya ditekan.
Jadi segenggaman kita masing-masing ditekan. Jadi, nah ini Pak, ini kan simetris. Sebentar. Nah ini meskipun ada coklatnya kan sama, kanan dan kiri semua coklat. Ada garis, di sini juga ada garis ya. Di tengah ini ada coklat, ini juga ada sama. Ini kan simetris. Kalau di sini ada coklat, di sini enggak, ini enggak boleh. Iya harus seragam, kanan kirinya seragam. Nah ini kita harus cermat, ini jamur. Ya jamur ya, tembus ini kemungkinan. Nah ini jamur. Nih. Jadi detailnya begini ya. Ya. Dalam jenis itu satu jenis harus satu genggam. Seluruh 5 jenis itu satu genggam. Semua 5 jenis itu, berapapun mereka jumlahnya, pokoknya total satu jenis. Satu genggam. Iya, satu genggam. Pokoknya mereka satu genggam. Jadi mau ini hanya satu, yang nanti lainnya banyak, ini lalang boleh diperbanyak lagi. Tapi semua nanti totalnya 5 jenis. Oh iya. Nah, ya dimakan sama. Tidak boleh. Daun nyabut juga sama kayak nyemprot tadi. Oke. Ya, bukan oke ya. Jumlahnya karena tidak boleh menambahkan air di tengah proses. Ayo kameranya cayu. Kalau mau 5 liter, mau 10 liter itu di awal. Kalau sudah di tengah atau kita sudah jalan, itu tidak boleh menambahkan sedikit pun. Enggak diliter, karena ini nggak boleh hancur. Ketika hancur, diusahakan sudah tidak bisa homogen. Ini Pak, saya ini. Jadi banyak ini sebentar, nanti saya juga mundur ke situ juga. Ditekan, satu kali tekan, ini nggak boleh diremet ya. Kalau diremet hancur. Jadi ini ditekan pelan-pelan, ditekan aja. Terus satu kali tekan, satu kali aduk. Tekan, aduk. Diperes aja, tapi di dalam air, nggak boleh terangkat keluar. Jadi semua ditekuk ini Bu. Nah, itu semua di dalam air. Nah, jadi, set ya, satu kali tekan, satu kali aduk. Tidak boleh terlalu kencang. Jadi pelan aja. Nanti seiring perjalanan ditambah. Kurang banyak Pak, 5 liter cukup. Air boleh langsung ambil di itu Pak sebetulnya. Ada, sudah siap. Cukup. Nah, satu kali tekan, satu kali satu aduk. Nah, oke. Nah, cuma airnya diaduk. Airnya aja Pak yang diaduk. Sampai homogen. Homogennya nanti seperti apa? Kalau sudah homogen nanti saya berhentikan. Enggak sama bahannya Pak. Tangannya aja. Pak, perhatikan di sini dulu. Kami tadi. Gini, satu kali ditekan, naik. Berdiri dulu Pak. Satu kali ditekan, satu kali aduk. Ditekan Pak ya, bukan diremas ya. Ditekan, diaduk. Yang satu megangin, yang satu ngaduk. Oke Pak, lanjut. Kayak mah di kau ngadek belum Bu. Oke, seperti ini. Kita buktikan di Jawa Tengah semuanya itu panen sesuai harapan. Bahkan yang pakai pupuk 50% jagung itu 9,8 ton. Yang tanpa dipupuk sama sekali itu 9 ton. Padahal tanpa dipupuk sama sekali. 0% pupuk. Iya, 0%. Hanya disemprot pupuk biasa, hanya disemprot biasa Kak. Aplikasi Pak, aplikasi pertama.
aplikasi pertama dimulai dari umur 7 sampai 10 hari. Enggak apa-apa. Memang tinggal gugup. Ini asik Pak, namanya menyatu dengan petani. Jadi Pak, belakangnya. Justru asik. Jadi Biosaka sebenarnya ada tabel. Pak Roma sudah ada tabelnya belum? Sudah. Nah, Pak Roma sudah punya tabel aplikasinya Biosaka, nanti di-share. Siap. Nah, buatnya Biosaka itu semudah itu. Makanya penjelasannya disimpulkan sementara waktu ini hanya epigenik dan elisitor. Hanya menyampaikan sinyal. Tapi sinyal yang disampaikan itu adalah sinyal adaptasinya rumput. Nah, ini kan sederhana ya. Kira-kira percaya nggak? Satu botol ini untuk 1/2 hektar sampai panen. Kan susah Pak untuk percaya. Makanya jangan percaya. Iya. Jangan percaya kalau belum dibuktikan Pak. Makanya ketika tidak percaya harus dibuktikan dulu. Nah, sama seperti yang kita di Balai Besar Jatisari, Balai POPT ya. Tidak mungkin bahan organik hanya diremet-remet itu homogen. Homogen itu perlu fermentasi yang waktu sangat panjang. Sebulan itu belum bisa homogen. Kadang fermentasi 3 bulan disimpan pun masih keluar gas. Kalau di Biosaka hanya diremet-remet 10 menit sampai 15 menit, paling lama 1 jam, ini homogen. Kalau sudah homogen ini tidak keluar gas. Kalau ini keluar gas berarti ada kesalahan dalam memilih bahan. Satu, kedua, pada saat proses pembuatan itu bahannya hancur dari awal tadi ya. Mungkin banyak yang membuat Biosaka dari YouTube, tapi teknis ngerempetnya itu kan itu beda. Bahannya nggak boleh hancur, tapi dilumet pelan dari awal. Nah, jadinya Biosaka homogen. Homogen itu seperti apa? Dia seperti berminyak, seolah-olah kental. Tapi ini nggak kental. Terus ini besok tidak ngendap, tidak berubah warna. Ini yang paling bagus. Iya, ya hampir-hampir sama semua. Iya, karena bahannya hampir-hampir mirip ya. Warnanya beda itu enggak? Warnanya beda nggak ngefek. Yang penting dia homogen. Ini ya. Ini bagus, pekat. Terus dia berminyak, seolah-olah kental. Padahal kalau ini ditetes Pak, itu encer banget. Enggak. Biasanya tetap akan seperti ini. Kalau masalah tergantung bahan, kita sudah sering nyoba. Bahannya sama persis, ukurannya sama, yang membuat orang berbeda itu jadi warnanya berbeda. Tapi asumsinya itu bukan perkara anu loh Pak ya, bukan sesuai amal perbuatan, tapi analisis kita itu tergantung bahan kimia apa yang keluar lebih dulu. Karena kan di daun, di tanaman itu bahan kimia ragam ya. Kita nggak ngerti bahan kimia apa di sana. Yang lebih dulu keluar atau yang terakhir keluar itu mempengaruhi karakter warnanya. Dan semua tadi mengindikasikan seluruhnya homogen, tapi ada beberapa yang belum sempurna, Mas. Karena apa? Hancur. Ada yang hancur, ada yang nggak stabil, tanggal tua katanya Pak. Jadi buatnya setelah tanggal 1 ya. Ibu-ibu itu paling anteng nih habis tanggal 1 Pak. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya Biosaka yang menimbulkan pro kontra hanya seperti ini prosesnya. Tapi kita sudah ribuan hektar, kita buktikan. Pak Dirjen itu membawa ke Jawa Tengah ya dalam rangka tidak percaya. Nggak mungkin, jangan-jangan orang Blitar itu bohong sampai segitunya.
terus dibawa ke Jawa Tengah, nggak tanggung-tanggung, Blora, Sragen, Klaten, Grobogan, ada 5 kabupaten. Langsung diuji coba bareng di kedelai, jagung, kacang tanah, semuanya berbeda. Padi. Dan semuanya menunjukkan positif. Terus di luar Demplot juga petani-petani menggunakan Biosaka. Nah, karena panen Jawa Tengah itulah Pak Dirjen akhirnya oke, jangan-jangan sekarang Biosaka beneran. Tapi yang jadi PR kita bersama itu satu sekarang, bagaimana menerjemahkan ini secara akademik. Nah itu yang kita harus sabar, bareng-bareng sabar. Tapi paling tidak dalam menghadapi kita krisis pupuk ini bisa menjadi solusi. Sampai berapa tahun krisisnya kita berharap tidak terlalu lama. Mudah-mudahan Rusia sama Ukraina segera berdamai, segera bersahabat. Jadi karena bahan baku pupuk semua kita kan hampir sebagian besar dari Rusia. Nah, homogennya Biosaka mudah, tapi yang paling sulit adalah bagaimana menerapkan Biosaka ini dengan metode ngabut. Ini boleh diuji coba. Sudahlah ngabut diulang 2 kali ke tanaman jagung. Kalau enggak ngabutnya basah, itu besok langsung bintik kuning Pak daun jagung. Tapi dengan dosis berapapun kalau ke rumput nggak akan bisa jadi herbisida. Kalau itu luasan 2.500 meter sampai panen berlebih Pak. Saring. Oke. Ini kan bahan berasal dari daerah sini. Betul. Apa bisa dia Biosaka kalau pengalaman nih yang kita lakukan, saya buat di satu titik di Blitar itu bisa dipakai di Blitar sampai Malang. Itu bisa seluas itu. Antine buat di sini bisa dipakai ke seluruh wilayah Lumajang. Tapi, untuk aplikasi jamnya kapan, waktunya kapan bebas. Pagi, siang, sore, malam pun nggak ada masalah. Aplikasinya itu? Iya, nggak ada masalah. Tanya Pak, misalnya untuk satu tangki itu ada takaran apa? Iya. Kurang 1 tangki. 5. Pokoknya lebih kurang, kalau ini 5 berarti 8 tutup ini Pak. 8 tutup itu bagus ini. Satu tangki 15 liter itu untuk 1/4 hektar paling sedikit. Satu tangki 15 liter itu untuk 2.500 meter paling sedikit. Nih Pak. Lagi Pak, untuk cara apa pengobatan mulai tanam sampai itu panen berapa kali Pak? 7 kali. 7 kali semprot paling banyak. Paling dikit 6 kali. tanaman ya, semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman. 6 sampai 7. Ini boleh dipraktekkan kalau ada yang punya tanaman hortikultura, mungkin punya yang nanam cabai atau timun. Itu kalau cabai dan timun ya di awal hanya 2 tutup ini aja Pak, cukup untuk 15 liter air. Tomat saja. Tomat sama, bahkan tomat kalau baru tanam 1 tutup ini Pak 15 liter. Melon itu 1 tutup ini cukup untuk 15 liter. Nyemprot opo nggak ada apa-apanya Pak. Tanda reaksi itu Over pada tanaman gimana? 1 kali 24 jam dari aplikasi itu sudah bisa dilihat. Misalnya ini nyemprot sore, besok pagi sudah bisa dilihat. Kalau keriting di cabai itu bisa sembuh. Kemungkinan bisa hijau lagi Pak. Minimal tetap produksi. Iya. Kalau mentimun rumputnya kan pendek. Banyak sekali itu. Ajarannya di depan atau gimana? 1 tutup paling enggak 3 sampai 5 hari sekali. Ngabut Pak. Pokoknya luasan 2.500 meter apapun tanamannya kalau bisa 1 tangki. Semakin sedikit semakin bagus. Pokoknya dengan kena kabut selesai. Nah ini yang rusak pikiran kita di situ Pak. Sudahlah dosisnya sedikit ngabut.
Yang masuk ta. Tapi boleh dibuktikan. Misalnya ke tanaman timun, nanti jangan dicoba ke semua tanaman, Pak. Ini dosisnya rada dibanyakin 4 tutup, nyemprotnya agak basah. Boleh dicoba. Atau ke tomat. Tapi jangan semuanya lo ya. Boleh 1-2 batang boleh, tapi jangan semua. Jangan semua, kalau mau nyoba jangan semua. Gosong. Kalau mentimun dari pokoknya mulai tumbuh sudah bisa. Bahkan sampai perlakuan benih padi, perendaman gabah benih itu sudah boleh dipakai dengan biosaka. Rendamannya pakai berapa mili, Pak? 10 mili untuk 15 liter air. Iya, Bu. Kocor boleh, dikocor boleh. Dosisnya kalau untuk cabai, pokoknya holti 20 liter air itu hanya maksimal 25 mili. Kocor 5 mili. 20 liter air 25 mili. Kalau mau dicampur pupuk kimia boleh. Itu 1-2 sendok saja cukup. 1-2 sendok saja cukup untuk 20 liter air. Kalau mau dicampur kimia boleh MKP, boleh NPK, boleh KNO, bebas. Tapi dosisnya hanya 1-2 sendok. Nanti rasakan pengiritannya, Pak. Ini pelit, Pak. Biosaka pelit. Boleh pelit ke secara SOP pelit, tapi nggak boleh pelit ke sesama petani, Pak. Semakin lama kalau sudah lumat boleh ditambah tekanannya. Itu pasti nggak hancur. Daun lunak. Saya buat dengan berbagai jenis daun. Bahkan pakai daun yang nempel di tembok, kadang kayak Sirih Cina. Sirih Cina itu nggak hancur, Pak. Bagus. Jadi pakis kan sering tumbuh di tembok ya. Ya. Saya kayak tadi. Pertama kita pelan. Kalau dari awal kita kenceng itu hancur. Hancur nggak jadi. Hancur. Oke. Ini semuanya homogen. Nanti boleh disimpan. Akan bertahan berapa lama? Kalau prediksi saya ini 3 bulan ke depan nggak akan berubah, karena milih bahannya tadi benar semua. Bebas, dengan jemur matahari pun nggak apa-apa. Nah, lucu ya. Ingat, biosaka bukan pupuk, biosaka bukan pestisida, tapi biosaka itu elisitor. Dia yang membuat tanaman ini bisa seperti adaptasinya rumput, karena bahannya rumput, lebih kurang seperti itu. Kalau kita semua sudah sepakat, semua makhluk yang punya akar, batang, daun itu makanannya kan unsur makro dan mikro. Yang paling utama adalah NPK. Artinya rumput itu juga membutuhkan NPK. Tanpa kita tambah sedikit pun, dia tumbuh dimanapun. Tapi kenapa tanaman budidaya tidak bisa? Kalau akar, batang, daun tanpa NPK katanya tidak akan terbentuk. Tapi kenapa rumput tanpa dipupuk dimanapun dia tumbuh, membentuk akar, batang, daun, dan bunganya? Padahal kita sudah sepakat di keilmuan modern, NPK adalah kebutuhan wajib untuk tanaman. Rumput itu tanaman atau bukan? Kan tanaman. Artinya dia juga butuh NPK. Nah, kalau kata Dr. Hansen, dengan perlakuan genetik, dengan perlakuan bahan kimia, potensi selnya tanaman budidaya itu jadi bodoh, jadi males. Itu ibarat orang yang tinggal di gunung makan tiwul, ya, lauke sayurnya godong singkong, itu kerja seharian pun tenaganya fit. Orang kota yang semuanya diukur, daging semua, nasi sekian, kalorinya sekian, kalau ditanding sama orang di gunung nggak kalah, malah justru yang di kota kalah secara kekuatan fisik. Padahal kalau dihitung kalori harusnya tidak mungkin. Jadi ibaratnya seperti itu.
Nah, rumput ini elisitor dari rumput ini menyadarkan tanaman budidaya untuk bisa memahami di sekitar itu masih tersedia unsur hara. Jadi unsur haranya rumput itu hanya tergantung dengan air hujan. Air hujan itu membawa biomasa yang cukup untuk rumput tumbuh. Bahkan diambil untuk makan sapi terus, dia akan tetap tumbuh lagi. Kalau hitung-hitungannya, biomasanya harusnya habis karena nggak dikembalikan. Harusnya ada waktunya dia nggak akan tumbuh lagi. Nah, disemprot herbisida, rusak, tumbuh lagi. Itu rumput. Jadi kalau saya mengibaratkan padi, jagung, dan yang lain-lain itu adalah cucu cicitnya rumput. Rumput ini nenek moyangnya dari tanaman itu. Dulu kan nggak ada. Jadi kalau neneknya ngomong, anak koyo opo bandelnya, yang ngomong itu orang tuanya ngelawan. Ya banyak pak, ditegur orang tuanya tuh ngelawan. Tapi nek ditegur sama mbahnya, neneknya, itu nggak bakal ngelawan, tunduk. Gitu. Nah, ibaratnya hanya seperti itu. Tapi kita buktikan ini berhasil. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Kalau penjelasan secara teori yaitu biosaka dikaitkan dengan potensi sel dan epigenetik. Makanya kalau yang nggak mantep, yang kantongnya lagi kosong tanggal tua, yuk nggak jadi buat biosaka. Ya, kenapa harus 5 gitu ya? Kenapa nggak boleh satu bahan? Apa nggak jadi? Nggak jadi pak, nggak jadi. 5 itu kita berasumsi yang satu tidak disukai hama, yang satu tahan terhadap cuaca, yang satu tahan terhadap lingkungan tanah pH mungkin, yang satu tahan terhadap jamur, yang satu tahan terhadap sesuatu indikator gejala yang lain. Tapi semakin banyak, misalnya 10 atau 15 atau 20 macam bahan, itu jauh lebih bagus. Minimal 5. Nah, mau berapapun semakin melengkapi. Nggih. Nggih. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup nggih? Jadi ini hanya sebatas sharing. Nanti bagaimananya Bapak Ibu monggo tindak lanjuti. Kurang lebihnya saya nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus gatok masih sup iki wisan. Patut. Itu bisa kebakar. Jadi ngabut nggak boleh berulang. Jadi ya. Berarti kayak intervalnya sekitar 10 hari. 10 hari. Kalau healthy itu 3 sampai 5 hari boleh. Berarti ngikutin arah angin aja ya? Iya, ikuti arah angin. Kalau apa gini? Kalau semua dasar teorinya itu dari Quran. Termasuk cara penyemprotannya, pengembunan itu kan sebenarnya bukan kabut tapi pengembunan. Pengembunan itu juga itu ada di Quran. Tolong di-share. Siap. Siap. Kita jadikan diskusi itu nanti. Jadi gerakan pertama itu saya pembuktian. Kalau Al-Quran itu benar, berarti pertanian itu mudah sekali. Nah, jadi dulu itu 2006 itu saya sempat kalau ini nggak bisa dibuktikan berarti Al-Quran bohong. Tapi gitu Pak. Tapi saya janji setelah ini ketemu dan benar-benar bisa terbukti, saya akan bagikan. Saya nggak akan jual. Nah,
kita nyemprot insek itu kan sangat beracun. Hanya dalam 2 jam jenengan makan hasilnya itu nggak akan beracun. Netralisirnya cepat banget. Tapi tetap menimbulkan dampak resiko. Ya, itu dampaknya tidak ya tidak ada yang bisa diproduksi pabrik kalau yang diproduksi oleh daun. Tetap. Jadi di situ saya pikir kebesaran wes tak pikir dan air hujan. Yang namanya kesuburan tanah itu air hujan. Bahkan tanah kering dan tandus itu niscaya dikatakan di semua kitab itu niscaya bergerak. Saya baca sampai kitab Buddha, kitab Hindu, saya baca ternyata semua sepakat air hujan. Tapi kalau di sini kan rata-rata kalau kebanyakan air hujan, itu kemampuan adaptasi tanaman berbeda. Nah, rumput ini Elisitor yang menyampaikan bahwa air hujan itu sesuatu yang baik. Bahwa di sekitar tanaman itu masih ada unsur hara yang cukup. Ini kenapa? Kenyataannya rumput bisa tumbuh. Kan butuh NPK juga. Untuk tanaman budidaya lebih banyak bermasalah. Nah, kita nggak ngerti perkara apa, itu yang nanti kan dijawab sama banyak peneliti. Yang jelas kita sudah lakukan, saya sudah 10 tahun, tim leader sudah 4 tahun, dan dampaknya positif. Kalau nggak bagus kan petani harusnya nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya. dan tidak akan ngulangi lagi makanya. Iya, kenyataannya hari ini setiap hari bertambah. Kita kemarin bagi 1000 botol biosaka, Pak. Tingkat stres sampai pada ikan itu berkurang. Begitu ya? Iya. Dosisnya untuk ayam itu hanya 10 mili untuk 50 liter air. Kalau untuk sapi itu hanya pagi sore itu lebih 5 sampai 10 mili sekali minum, dicampurkan ke minumannya. Hampir sama. Iya, lebih kurang sama. Coba itu katanya petani-petani yang nyoba itu makannya jauh lebih senang. Apapun rumputnya dimakan. Jadi lebih nggak pilih-pilih. Terus terbentuknya bulu kalau sapi itu lebih cepat mengkilap. Kemarin di Jawa Tengah di Pati itu 8.000 ekor ayam. Itu kematiannya hanya 100, nggak nyampe 200 ekor, Pak. 8.000. Ayam Potong. Ayam potong. Padahal kan rentan, biasanya kematian di atas 3%. Itu di bawah 2%. Rumah lo Pak Rahmat? Perintah. Standarnya kan 5%. Lu kok rekamannya begini? Iya. Tapi untuk yang ternak mohon jangan diupload kemana-mana karena Masih pembuktian. Belum siap. ya belum ada respon kan. Biar nanti petani yang memunculkan pelan-pelan. Kalau untuk tanaman tahunan, voucher itu. Kalau tanaman tahunan boleh dibakar. Iya. Aja cukup. Bawang merah. Airnya 10 mili ya lebih kurang 1 bak lah, 15-an liter. Itu dicelup tok. Itu semalam udah tumbuh. Lancing di sini Kalau persemaian kita biasanya pakai semprotan tangan. Mari tak tandur kabel lah ini. 1 liter hanya lebih kurang 10 tetes, Pak. Celup tangan 10 tetes. Spray halus. Sudah cukup untuk dipan ya. Kalau yang mau direndam ada yang model disemprot, ada yang model direndam. Direndam 10 mili 15 liter air itu hasilnya udah bagus. Kalau jagung sudah nggak kena bule. Kecapnya sama, Pak. Sama. Cuma dia untuk angkat. Nah, pokoknya kena aja. Kalau nggak disemprot gitu aja. Lebih aman sempat. Kalau direndam itu 15 liter 10 mili. Kalau dia disemprot 1 liter itu hanya 10 tetes. 1 mili untuk 15 1 mili untuk 1 liter air. Berarti kalau 1 mili itu kan 1 liternya 1000 mili. Iya. Berarti 1 banding 1000 perbandingannya. 1 banding 1000. Nggak kalah ya?
kan kecil sekali. Gampang kan kalau 1 banding 1000 itu tinggal kita menentukan. Sementara kalau sekarang pupuk organik kebanyakan 120, 130 ya kan? 1 liter untuk 20 liter kan sedikit perbandingannya. Ya, rata-rata begitu. VOC 10 banding 1. Nah, kecil lah. Setutup ini lebih kurang. 15 liter. 1 tutup ini. 1 tutup 5 mili biasanya. Sak tangki itu. Iya. 1 tutup biasanya 5 mili. Saya lah. Iya, itu 5 mili. Nah, dulu kok setutup kunjung. Tapi kan jarang toh bisa seperti ini. Peres saja lah, lebih kurang. Nah, Ini kalau berapa? pakai 10? sepetan, itu 10 mili tapi ada yang tumpah. Ada yang tumpah. 5 apa 10? 10 mili. Oh, Kalau pakai ini pas akuratnya. oke. Tapi kalau Nggak main beresiko. langsung hilang tulisan pipetnya. Nanti boleh dicoba itu, Pak. Melon dengan dosis 10 mili, nyemprotnya basah. Daunnya bisa sampai jari-jari, Pak. Penebalan. Keluarkan akan baik, bahan kimianya juga akan bagus. Bahan bakunya sama dari hati kan. Nah, pola pikir kita sama ekspresi dari hati kita mempengaruhi semua yang muncul bahan kimianya. Kalau kondisi marah kita wajib membuat. Nggak jadi, Pak. Kenapa nggak jadi? Pokoknya ayatnya, PR-nya dengan ayatnya dikirimkan ya. Oh siap. Apa ayat-ayat cinta. Lebih apik main tembok. Ceneng tembok juga. Segenggam rumput subur, minimal 5 macam ya. Oke, Bapak sing gawe. Coba caranya gimana nanti? Tak jari ya. Kita kesannya buang disit nah. Masuknya di dalam air. Iya. Dalam air. Remas di dalam 5 liter air, lalu aduk. Diremet bukan dihancurkan, pelan ini ngeremetnya pelan. Nggak boleh dipelintir. Satu kali diremet, satu kali diaduk. Terus. 1 kali diremas, 1 kali Berlawanan diaduk. jarum jam. Tangan kiri tetap megang, tangan kanan ngaduk. Nah, diremet. Pelan. Ngeremetnya ning jero banyu. Ditekan. Nah, ditekan. Terus. Boleh ini diputer, rumputnya diputer boleh, tapi nggak boleh hancur ya, pelan-pelan mawon. Nah, jangan dipelintir, Pak. Diremet bae ya. Jangan melintir sih ya. Nah, 1 kali remet diaduk, Pak. Nah, pelan-pelan, remetnya pelan. Ada dong tiri kue mungkin Nek ngeremetnya kekencengan Remet bisa ditekan. Oke, paham, Pak? Ini? Paham. Nah, 1 kali remet, aduk. Oke, siap. Terus lakukan sampai nanti homogen. Orang kue muskula lemas lah. Bening banget Ya. Terus Ini kan berarti Tara, tanggane cek sakit bae. Jenengan bakon siji maning ki nggo beda-beda maning. Oh iya kae. Ora ngomong risik, ngene Mas. Kon jenengan siji kron baskom kae. siap digunakan. Gas. Oke saring maning. Iya ngono sejere sejen tangan sejen. Yo tiba-tiba. Kepelike saringan iki. menure paling 5, 45. Tapi nah, semakin enek kabut, Pak, semakin bagus. Wis ndak nyemplung, Pak.